Kembali lagi di Ashifa Talk. Sekarang saya bersama dengan Mas Fawaz siapa? Al-Mahbub. Nah, saya sebagai host ini Fadil Akbar akan berbincang tentang pondok pesantren Go Digital. Ya. Mas Fawaz, apa sih ini maksud dengan pesantren Go Digital tuh? Jadi menurut saya seiring perkembangan zaman dan di era sekarang ini semua tuh serba digital. Makanya sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren harus bisa beradaptasi dengan digitalisasi ini. Yang dimana banyak orang sekarang dapat informasi itu gampang sekali, mudah sekali. Kita buka TikTok, Instagram, Google, pasti dengan mudahnya kita mendapatkan suatu informasi. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh pondok pesantren untuk menjaga eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Gitu ya. Kalau kasusnya gitu. Dulu kan di pondok nggak ada gadget kayak buat searching gitu, yang alat-alat digital tuh kan nggak ada. Jadi transisinya tuh gimana, Mas Wallace? Iya, mungkin memang di dalam pondok pesantren tuh banyak yang memiliki aturan santri tidak boleh memegang gadget. Iya, itu pasti ya, banyak sekali. Tapi gimana sih caranya biar pondok pesantren ini tetap eksis, apalagi orang yang ada di dalamnya, yaitu santri dan para ustadz. Ya, kalau para ustadz mereka udah memegang lah akses digital. Sedangkan para santri ini itu mereka harus yang namanya beradaptasi tanpa adanya akses ke media digital. Bagaimana dengan cara pondok pesantren itu memfasilitasi santri-santrinya, bukan dengan gadget tapi dengan misal ada seperti lab komputer gitu. Apakah itu mandiri itu dengan santri sendiri atau ada pengawasan itu? Yang pasti ada pengawasan. Ada ya. Jadi sedikit cerita dulu, Gimana tuh? saya tuh sempat beri amanah sebagai staff computer center di pondok. Wih, mantap. Jadi itu tahun pertama di pondok tempat saya mengabdi itu ada computer center. Sebelumnya computer center ya udah cuman sekedar lab komputer doang. Itu tidak ada akses digital, cuman kita bisa membuka Word, Excel, ya cuman sekedar itu aja. Nah, ketika pondok pesantren ini mau santrinya melek tentang digital, otomatis kita harus memfasilitasi, akan tetapi harus dengan pengawasan. Nah, oleh karena itu kita juga memberi pengawasan kepada santri yang masuk, apa yang mereka akses, kemudian website apa yang kita blokir juga itu harus kita awasin juga ya pastinya. Supaya mereka ada kontrol ya, nggak keluar batas. Bagus tuh ya. Ternyata ada juga ya di pondok ya. Saya kira cuma ada di kalangan siswa negeri aja, atau MAN atau MTSN gitu. Ternyata ada. Terus apakah dengan adanya digitalisasi di pondok pesantren gitu, apakah masih ada nilai tradisional pesantren yang akan tetap terjaga eksistensinya? Tradisi pesantren ya, nilai-nilai pesantren yang pasti akhlak dan adab. Iya. Nah, pesantren itu menunjukkan eksistensinya, menunjukkan karakternya, akhlaknya dan adabnya itu lewat digital kan. Kalau kita beradaptasikan. Yang pasti kita tuh harus memperhatikan lah. Sebagai misal santri nih. Kalau santri nggak mungkin ya, pasti dibatasin lah aksesnya. Mereka cuman mengakses informasi dan juga info-info aja kan. Kalau santri tidak mungkin mereka membuka akun media sosial tuh, nggak mungkin. Tetapi mungkin untuk beberapa pesantren yang ingin menunjukkan eksistensinya, kita nggak mesti mengikuti tren-tren sekarang. Iya, sekarang kan banyak tren. Banyak tren-tren yang jauh lah dari kata beradab dan berakhlak. Iya. Nah,
sebenarnya kita nggak harus mengikuti tren zaman sekarang. Kita bisa mengikuti tapi dengan koridor batas wajar kita sendiri, kita masing-masing pesantren nih. Jadi itu yang membedakan pesantren dengan semua yang ada di luar lah, lembaga pendidikan lain. Gitu, tetap dijaga. Misal ada tren lagi joget-joget, habis itu pesantren bikin tren juga joget-joget. Nah itu enggak, itu kan harusnya ada di luar, itu di luar apa namanya, nilai-nilai santri, ini ya, nilai santri udah pesantren, ya. di luar gitu. Terus kalau ada yang seperti itu misalkan, apakah itu dia imbas atau efek buruk dari digitalisasi yang kemudian itu terdampak ya ke pondok pesantren gitu? Nah ini nih yang namanya dampak itu pasti ada ya, pasti ada. Jejak digital juga sekarang mudah diakses. Nah media digital sekarang itu juga nggak mengenal baik atau buruk, yang dikenal suara yang paling banyak. Nah banyak pesantren yang nilainya itu bagus-bagus, akhlak, adab dan segala macam. Tetapi terkadang ada oknum misalnya, itu ya memperburuk lah, memberikan citra buruk bagi suatu pesantren. Nah ketika hal tersebut naik dan banyak dibicarakan di media sosial, otomatis hal-hal positif dan nilai-nilai baik lainnya itu akan menurun. Nah itu yang harus diperhatikan. Media sosial tuh tidak mengenal baik atau buruk, tapi dia tuh mengenal apa atau suara terbanyak yang ada di media sosial. Contoh apa ya, banyak isu tentang pondok pesantren yang dalamnya isinya bullying. Akan tetapi padahal pondok pesantren yang dalamnya adem ayem tentrem tuh banyak juga. Nah, karena kabar tersebut naik dan orang-orang lain juga mengakses itu semua, otomatis informasi-informasi lainnya, hal-hal positif lainnya juga semakin down atau turun. Jadi seperti itu, Pak. Mas Pawas sebagai alumni lah ya, pasti di pondok tuh ada ini ya Mas ya, apa namanya tuh istilah kata tuh kalau habis mondok ya, ada apa tuh namanya, abdi ya, Mengabdi. Iya, pengabdian ya, mengabdi gitu. Mengabdi itu sebagai apa Mas Pawas? Guru mengabdi atau apa gitu, atau bagian tertentu? Oh, jadi tugas pengabdian tuh ada belajar, mengajar, dan membantu pondok. Kita belajar untuk diri kita sendiri, kemudian kita mengajari santri-santri kita, dan di sisi lain kita membantu pondok pesantren. Contoh belajar. Nah, pas saya ngabdi tuh kita otomatis kita kalau mau mengajari santri kita harus belajar juga. Walaupun kita udah pernah belajar sebelumnya. Oh, berarti Mas Pawas jadi pengajar juga ya? Iya pasti. Kemudian ini nih pertanyaannya, Mas Pawas sebagai pengajar gitu, atau orang yang telah menginjaki santri ya, ada nggak sih rasa khawatir kalau digitalisasi ini bakal bisa ngikis nilai-nilai tradisional santri tersebut, kayak tadi adab seorang santri kepada gurunya, terus kayak jujur kepada guru atau menghormati orang tua gitu. Kan biasanya kalau di digital itu kan orang nggak tahu gitu, nggak kenal pandang bulu gitu. Itu ada rasa khawatir nggak akan hal itu? Khawatir ya, khawatir jika kita nggak memberikan pengawasan. Kalau kita udah berusaha memberikan pengawasan dan memberikan edukasi, kita udah mencegah lah kekhawatiran tersebut, kejadian tersebut, begitu. Oh, berarti baik lagi tadi ya. Baik lagi. Kalau kita pasti ada. Tapi tadi baik lagi ke konsep awal, aturan awal, pengawasan. Oh, gitu. Jadi itu. Nih ada pertanyaan lagi Mas Pawas. Lantas bagaimana gitu tradisi yang udah melekat pada pondok itu menjembatani antara kelompok tradisional dan yang mendorong inovasi dari digitalisasi tersebut?
Gimana tuh contohnya? Contohnya kayak dialog, terus ada edukasi gitu. Kayak secara tradisional kan santri tuh ada yang face to face ya, kayak talaki gitu ya, apa ya istilahnya. Oh, dalam pembelajaran. Iya. Nah, ini nih yang unik menarik. Dulu pas saya santri, itu pernah diberi suatu tugas untuk membuat paper. Nah, paper tersebut tuh ya kita harus mengambil dari buku-buku, ya kitab-kitab turos gitulah. Kitab-kitab kuning dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini menjembatani. Jadi, waktu itu saya diperintahkan oleh pembimbing saya untuk mencari nih di internet. Nah, mencari itu kita nggak boleh asal juga, harus iya, nggak boleh asal comot lah. Oh. Jadi ini kitab apa, halaman Gitu ya? kitab apa, halaman berapa, dan sumbernya dari mana. Nah, itu udah diajarin tuh dari penggunaan awal digital itu. nah ya itu. Sebenarnya kita cuman diberikan akses buku aja lah, buku-buku. Nah, kalau kita mengandalkan buku-buku saja tuh kurang gitu. Nah, terus kemana tuh? Solusinya di itu dunia digital. Oh, dunia digital. Oh, jadi kita buka, iya, kita mengakses digital, kita cari buku di sana, kita cari artikel, kemudian pakar-pakar yang telah membahas hal-hal yang kita ingin angkat seperti itu. Jadi begitu ya Mas Bos. Nih, pertanyaan lagi. Lantas dari digitalisasi tersebut, apa bentuk ideal pesantren di masa depan nanti? Sedikit aja deh. Sedikit aja ya. Bentuk ideal pesantren di masa depan, yang pasti pesantren ini harus memfasilitasi. Oh, itu tadi ya. Memfasilitasi santrinya dengan akses digital, dan juga tidak lupa untuk melakukan pengawasan kepada santri-santrinya. Mungkin itu aja sih. Nih, sebagai penutup Mas Awas, apa gitu satu hal penting yang harus diingat dalam digitalisasi pesantren ini? Apalagi khususnya buat pesantren ini, Asyifa. Teknologi digital itu hanya sebuah alat, tetapi nilai-nilai akhlak dan adab itu harus tetap diutamakan gitu. Jadi itu aja sih yang poin utamanya. Jadi kita harus menjaga akhlak, etika, adab, dan nilai-nilai pesantren meskipun kita dalam dunia digital. Gitu. Jadi digital ini adalah hanya sebuah alat. Yang jadi pusat atau tujuan utamanya adalah tadi ya, mempertahankan nilai-nilai kita. Oh, jadi itu Mas Wawas. Ya mungkin itu aja saja Mas Wawas. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Masya Allah ya, Insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman kita di sana yang mungkin belum mau mondok atau yang sedang lagi mondok gitu. Ya udah. Ya. Sekian. Asyifa Talker. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.